Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang hakikat membaca dan pendekatan teori membaca. Saya, Hanifah Kinanti Aulina, akan menjelaskan tentang pengertian membaca. Pengertian membaca menurut Klein dalam Rahim 2007 mengemukakan bahwa definisi membaca ada 3, yaitu membaca sebagai suatu proses, membaca adalah strategis, dan membaca adalah interaktif. Membaca adalah suatu proses, artinya informasi dari teks dan pengetahuan yang dimiliki pembaca memiliki peranan penting dalam membentuk makna. Membaca adalah strategis, artinya membaca yang efektif menggunakan berbagai cara membaca sesuai dengan teksnya untuk memahami maknanya. Membaca adalah interaktif, artinya keterlibatan pembaca dengan teks sangat bermanfaat untuk mencapai tujuan dalam memahami maknanya. Sedangkan menurut Tarigan 2008 menyatakan bahwa membaca sebagai suatu proses yang dilakukan atau digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Selanjutnya adalah kelebihan pengertian Klein. Klein mengemukakan bahwa definisi membaca ada 3, yaitu membaca merupakan suatu proses, membaca adalah strategis, dan membaca adalah interaktif. Ketiga definisi tersebut mencakup peranan penting informasi dari teks, cara membaca yang efektif, dan juga keterlibatan pembaca dengan teks. Sedangkan kekurangan pengertian Klein yaitu tidak disampaikan dengan jelas apa saja cara membaca dan juga bagaimana yang dimaksud dengan keterlibatan pembaca dengan teks. Selanjutnya adalah kelebihan pengertian Tarigan. Tarigan menyatakan bahwa membaca adalah suatu proses yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh informasi atau pesan melalui bahasa tulis. Sedangkan kekurangan pengertian Tarigan yaitu hanya disebutkan membaca melalui bahasa tulis atau media kata-kata. Akan tetapi, membaca juga dapat melalui simbol atau lambang-lambang tertentu. Selanjutnya adalah perbedaan pengertian membaca Klein dan Tarigan. Klein mengemukakan bahwa definisi membaca ada 3, yaitu membaca merupakan suatu proses, membaca adalah strategis, dan membaca adalah interaktif. Sedangkan Tarigan menyatakan bahwa membaca sebagai suatu proses yang dilakukan atau digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Sedangkan persamaan pengertian membaca Klein dan Tarigan yaitu membaca merupakan suatu proses memahami pesan atau makna dalam suatu teks atau bacaan. Selanjutnya adalah tujuan membaca. Tujuan membaca menurut Tarigan 1979 yaitu membaca untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta, membaca untuk memperoleh ide-ide utama, membaca untuk mengetahui urutan atau susunan organisasi cerita, membaca untuk menyimpulkan, membaca untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan, membaca untuk menilai dan mengevaluasi, dan membaca untuk membandingkan atau mempertentangkan. Sedangkan tujuan membaca menurut Rahim 2008 yaitu diantaranya kesenangan, menyempurnakan membaca nyaring, menggunakan strategi tertentu, memperbarui pengetahuan tentang suatu topik, mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahui, memperoleh informasi untuk laporan lisan atau tertulis, mengkonfirmasi atau menolak prediksi, menampilkan suatu eksperimen atau mengaplikasikan informasi yang diperoleh dari teks, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Saya Faiza Munira dengan NIM 21014-21052. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan dan persamaan tujuan membaca Tarigan dan Rahim. Perbandingan tujuan membaca Tarigan dan Rahim. Tarigan yang mengemukakan tujuan itu untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta dari ide-ide utama, untuk mengelompokkan atau mengklasifikasi urutan atau susunan dari organisasi cerita. Sedangkan menurut Rahim yang mengemukakan untuk kesenangan, strategi tertentu,
mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahuinya, mengkonfirmasi atau menolak prediksi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Persamaan tujuan membaca tarikan dan rahim. Persamaan tujuan membaca tarikan dan rahim adalah untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta yang mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahuinya dan membandingkan atau mempertentangkan, setelah itu mengkonfirmasi atau menolak prediksi. Manfaat membaca. Menurut Gray dan Roger dalam Zaif 2011 menyebutkan beberapa manfaat membaca antara lain sebagai berikut. 1. Meningkatkan pengembangan diri siswa. Dengan membaca, siswa dapat meningkatkan ilmu pengetahuannya sehingga daya nalarnya berkembang dan berpandang luas yang akan bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. 2. Memenuhi tuntutan intelektual. Dengan membaca buku maupun sumber-sumber bacaan lainnya seperti surat kabar maupun berita dan artikel-artikel di internet, pengetahuan bertambah dan pembendaharaan kata-kata meningkat, serta melatih imajinasi dan daya pikir sehingga terpenuhi kepuasan intelektual. 3. Memenuhi kepentingan hidup. Dengan membaca, siswa akan memperoleh pengetahuan praktis yang berguna dalam kehidupan mereka sehari-hari. 4. Meningkatkan minat siswa terhadap suatu bidang. Fajar Rahmawati tahun 2008 menyebutkan manfaat membaca adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan kadar intelektual. 2. Memperoleh berbagai pengetahuan hidup. 3. Memiliki cara pandang dan pola pikir yang luas. 4. Memperkaya perbendaharaan kata. 5. Mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia. 6. Meningkatkan keimanan. 7. Mendapatkan hiburan. Perbandingan dan persamaan manfaat membaca. Perbandingan manfaat membaca. Gray dan Roger menyebutkan bahwa manfaat membaca yaitu meningkatkan ilmu pengetahuan, berpandangan luas yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain, memenuhi tuntutan intelektual dengan membaca buku dan memperoleh pengetahuan praktis yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan Fajar Rahmawati menyebutkan bahwa manfaat membaca adalah memiliki cara pandang, mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia, serta meningkatkan keimanan. Saya Riri Kumalasari. Di sini saya akan menyampaikan persamaan manfaat membaca. Persamaan manfaat membaca menurut ahli di atas adalah sama-sama menyebutkan manfaat membaca dapat memperkaya, perbendaharaan kata-kata meningkat, memperoleh pandangan yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain, memperoleh pola pikir yang luas, dan meningkatkan tuntunan atau kadar intelektual. Kemudian adalah aspek-aspek membaca. Henry Guntur Tarigan menjelaskan ada dua aspek penting dari membaca, yaitu keterampilan yang bersifat mekanis dan keterampilan yang bersifat pemahaman. Keterampilan yang bersifat mekanis atau mechanical skills, yaitu keterampilan yang berada pada kedudukan yang lebih rendah. Aspek ini menurut Henry Guntur Tarigan mencakup pengenalan bentuk huruf, pengenalan unsur-unsur linguistik seperti fonem, kata, frase, pola klausa, kalimat, dan lain-lain. Adapun keterampilan yang bersifat pemahaman atau comprehension skills, yaitu keterampilan yang berada pada kedudukan yang lebih tinggi. Aspek ini mencakup memahami pengertian sederhana seperti leksikal, gramatikal, atau retorikal. Kemudian menurut Tambu Bolon menyebutkan dua aspek penting dalam membaca permulaan, yaitu yang pertama, kecepatan membaca. Adalah banyaknya kata yang berhasil dibaca dalam 1 menit. Kecepatan membaca yang dimaksud bukan hanya sekedar membaca dengan cepat, tapi juga harus diimbangi dengan pemahaman dari apa yang dibaca. Adapun kecepatan membaca diukur dengan satuan menit. Kemudian yang kedua adalah pemahaman membaca. Adalah banyaknya jawaban benar tentang pertanyaan yang diberikan berdasarkan bacaan yang telah dibaca. Pemahaman membaca diukur dengan satuan persen. Selanjutnya adalah perbandingan dan persamaan aspek-aspek membaca. Perbandingan aspek-aspek membaca, yang pertama,
Henry Guntur Tarigan menjelaskan ada dua aspek dari membaca, yaitu keterampilan yang bersifat mekanis dan keterampilan yang bersifat pemahaman. Sedangkan menurut Tampu Bulan menyebutkan dua aspek yang penting dalam membaca permulaan, yaitu kecepatan membaca dan pemahaman membaca. Kemudian persamaan aspek-aspek membaca. Henry Guntur Tarigan dan Tampu Bulan menyatakan bahwa membaca memerlukan pemahaman yang lebih, sehingga pembaca dapat memahami suatu yang dibaca. Kemudian adalah pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan konseptual. Pendekatan ini meliputi macam-macam metodologi pendekatan yang kesemuanya berangkat dari satu konsepsi tentang membaca dan berkesudahan dengan suatu model tertentu tentang proses membaca. Tokoh dalam pendekatan ini adalah Kenneth S. Gottman. Ia menyatakan bahwa membaca pada hakikatnya merupakan proses komunikasi, yaitu komunikasi antara pembaca dengan tuturan tertulis yang dibacanya. Hal tersebut merupakan yang melatar belakangi pendekatan konseptual. Menurut Gottman, untuk memahami proses diperlukan suatu pengertian dasar tentang membaca. Kerangka berpikir Gottman dalam menemukan pengertian dasar membaca agar dapat digunakan sebagai berikut, yaitu yang pertama, membaca dimulai dengan menghadapi bahasa tulis. Kedua, tujuan membaca adalah merekonstruksi makna. Yang ketiga, dalam sistem penulisan alfabet ada hubungan langsung antar bahasa lisan dengan bahasa tulis. Yang keempat, persepsi visual termasuk dalam proses membaca. Kelima, bentuk huruf, urutannya, serta kelompok-kelompoknya tidak sama sekali membaca makna dalam dirinya sendiri. Dan yang keenam, maknanya ada dalam jiwa pengarang dan pembaca. Perkenalkan, nama saya Nasya Lanjar Ferdiansah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan. B. Pendekatan empirikal. Pendekatan ini mencakup bermacam-macam pendekatan yang bertolak dari pengalaman serta penghayatan proses membaca, baik dari penyusunan teori itu sendiri maupun dari orang lain yang dijadikan banyak penelitian. Ada beberapa teori yang dimanfaatkan dalam pendekatan ini, yaitu teori yang memandang membaca sebagai proses berpikir, sebagai penerapan seperangkat keterampilan, membaca sebagai proses mempersepsi, sebagai kegiatan visual, dan membaca sebagai pengalaman bahasa. Teori pengalaman baca dapat disimpulkan dalam penelitiannya bahwa bahasa secara langsung diangkat dari pengalaman siswa. Pengalaman yang baru saja dialami siswa memotivasi belajar membaca. Belajar membaca disamakan dengan keterampilan lain. C. Pendekatan eksperimental. Pendekatan eksperimental meliputi bermacam-macam studi dan penelitian yang dilaksanakan dengan eksperimental untuk mengkaji bagaimana pemahaman berlangsung. Jenis-jenis kemampuan intelektual apa saja yang bekerja dalam proses pemahaman itu, dan faktor apa saja yang berpengaruh dalam pemahaman itu. A. Eksperimental pemahaman. Eksperimentasi tentang masalah pemahaman dalam proses membaca yang telah dilakukan selama ini banyak sekali jumlah dan jenisnya. Masalah yang dikaji pada dasarnya berkisar di sekitar proses pemahaman atau penangkapan makna dari tuturan tertulis yang dibaca bacaan. B. Jenis kemampuan intelektual. Pemanfaatan kedua dari pendekatan eksperimental dapat ditelusuri sejak-sejaknya pada studi dan penelitian yang mengkaji jenis-jenis kemampuan intelektual yang bekerja dalam proses pemahaman pada waktu pelaksanaan membaca. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses membaca. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses membaca adalah faktor intelijensia, sikap, perbedaan jenis kelamin, penguasaan bahasa, status ekonomi sosial, bahan bacaan, dan guru. Perbandingan pendekatan. A. Pendekatan konseptual. Pada hakikatnya membaca merupakan proses komunikasi antara pembaca dengan tuturan yang tertulis yang dibacanya. B. Pendekatan empirikal. Pada dasarnya membaca merupakan proses berpikir, proses mempersepsi, dan pengalaman bahasa. C. Pendekatan eksperimental. Pada pendekatan ini, perilaku membaca dapat diamati, dikaji, dan dianalisis untuk disimpulkan menjadi teori membaca. Kesimpulan. Membaca terbukti ampuh dalam meningkatkan kualitas SDM. Pemerintah melalui program pendidikannya telah melatih siswanya agar memiliki kemampuan membaca sejak kecil.
Cendekiawan-cendekiawan bangsa juga terlahir dari lingkungan pendidikan yang di dalamnya tidak terlepas dari baca-membaca. Para pakar melalui penelitiannya juga mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat literasi sebuah bangsa, akan semakin tinggi pula tingkat peradaban suatu bangsa. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dengan ini, presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.